Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada bihadi ila yaumil din, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Tadi malam kita membahas tentang surah Al-Muzammil. Baru sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila." Qala al-Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, dia mengatakan, ay sanulqi 'alaika bittirab salatil layli qawlan thaqilan yaskulu hamluh li'anna al-layla lil manam faman amara biqiyami aktsarihi lam yatahayya lahu dhalika illa bihamli syadidin ala an-nafsi wa mujahadatin lisyaitan fahuwa amrun yaqalu ala al-'abd. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini mengatakan, kami akan menitipkan kepadamu ittirab as-salah, yaitu mewajibkan solat al-lail, solat malam, qawlan thaqilan yaskulu hamluhu. Pada saat solat malam aku titipkan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat, yang memang berat untuk dipikulnya, itu Al-Quranul Karim. Awwalu salatin, jadi solat yang pertama kali diwajibkan adalah ya salatul lail. Qiyamul lail ini menjadi wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah bagi umatnya. Kenapa dikatakan di sini qaulan tsaqila, perkataan yang berat? Li'anna al-laila lil manam, karena malam hari memang dipergunakan untuk tidur, untuk istirahat. Bagi yang tidak terbiasa maka akan sangat berat sekali bangun di malam hari. Faman amara bi qiyami al-qadri lam yatayya lahu dzalika illa bihamli syadidin 'ala an-nafs. Siapa yang diperintahkan untuk melaksanakannya, maka di sini kalau dia tidak siap menerima panggilan ini, berat luar biasa. Syadidun 'ala an-nafs wa mujahadatul lisyaitan. Ini berat luar biasa, apalagi kalau musim ini adalah musim-musim dingin, sedang enak-enak tidur, kemudian ternyata kita dibangunkan untuk melaksanakan sholat malam. Fahuwa amrun yaskulu 'alal 'abd. Ini adalah perintah yang memberatkan bagi hamba. Ini perkataan yang tafsiran yang pertama. Wa qila inna sanuhi ilaika al-Qur'an. Tafsiran yang kedua, bahwa kami akan senantiasa memberikan kepadamu Al-Quran. Wa huwa qawlun thaqilun yaskulu al-amal bi syara'ihi. Dia adalah merupakan perkataan yang berat, yang juga berat dalam melaksanakan syariat-syariatnya. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, thaqilun wallahi fara'iduhu wa hududuhu. Berat demi Allah, yang diwajibkan oleh Allah dan juga hukum-hukumnya. Kemudian ada lagi yang mengatakan yang disebut dengan qawlan tsaqila ay halaluhu wa haramuhu. Yang dimasukkan dengan qawlan tsaqila, perkataan yang berat, yaitu halal dan haram. Wa qala al-Hasan al-Basri, yang dimaksud dengan qawlan tsaqila yaitu al-amalu bihi, perkataan yang berat di sini maksudnya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Aliyah mengatakan saqilan bil wa'di wal wa'id wal halal wal haram.
berat untuk senantiasa mengemban amanah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya. Demikian juga menjalankan yang halal, demikian juga yang haram. Karena manusia masih juga terjebak dalam hal-hal yang haram. Wa qala Muhammad bin Ka'ab sakilan alal munafiqin. Ada lagi yang mengatakan bahwa qaulan sakilan, kaulan perkataan yang berat itu adalah berat bagi orang-orang munafik. Kemudian disebutkan lagi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awha ilaihi wa huwa ala naqatihi wada'at jiranaha ya'ni sadraha 'ala al-ard fama tastati'u an tataharrak hatta yusra anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat berada di atas ontanya dan menerima wahyu, kemudian langsung beliau turun karena saking beratnya wahyu yang diterimanya. Dan beliau mengatakan wahyu yang paling berat diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahyanan ya'tini mithla sawtal jaras. Yang suara wahyu itu seperti lonceng berbunyi. Itu yang paling berat wahyu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu ditanya, "Kaifa ya'tikal wahyu?" Bagaimana wahyu itu datang kepadamu wahai Muhammad? Kemudian dia mengatakan ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashaddu alayya. Ini yang paling berat. Ketika wahyu itu datang seperti suara lonceng yang berbunyi keras. Ayumsima anni wa qad wa'aitu maqal wa ahyanan yatamassalu lil malak. Terkadang saya kata Rasulullah mendengar suara saja, terkadang juga dia menyerupai manusia. Menyerupai manusia. Datang membacakan ayat-ayatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyanan yatamassalu lil malak rajulan fayukallimuni fa'a ma yaqul. Kemudian saya paham apa yang dikatakan. Berarti itu adalah malaikat yang membawakan wahyu kepada saya. Qalat Aisyah mengatakan, "Wa laqad ra'aytu yanzilu 'alaihi al-wahyu fil yawm asy-syadid al-bard." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pada saat musim dingin yang sangat. Fayuqsima anhu wa in jabinahu lataqasadda araqan. Yatafassada araqan. Sekalipun dalam keadaan musim dingin, tapi ketika beliau menerima wahyu pada saat itu beliau langsung berkeringat karena saking beratnya wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu al-Arabi mengatakan wa hadza aula li'annahu al-haqiqah. Ini yang mungkin lebih tepat ditafsirkan firman Allah, inna samilki qawlan alaika qawlan sakiran. Ini mungkin yang lebih tepat penafsirannya bahwa Nabi SAW memang menerima wahyu sangat berat sekali. Kadang beliau sampai pingsan. Bahkan pada hadis ini adalah beliau menerima wahyu pada saat musim dingin, tapi beliau sampai berkeringat, keluar keringat. Nah kemudian waqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithu bil hanifiyatis samhah." Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bil hanifiyati as-samhah. Yang dimaksudkan dengan al-hanifiyati as-samhah yaitu agama yang penuh dengan perhatian, agama yang penuh dengan perhatian. Jadi sehingga memperhatikan pemeluknya. Jadi agama ini tidak sulit, agama itu adalah mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum minad dini min harajin. Tidaklah dijadikan kepada kalian agama ini adalah sesuatu yang memberatkan, tapi justru adalah sesuatu yang meringankan. Semua sudah ada aturan-aturannya di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam agama ini, sebagaimana tadi sore kami jelaskan pengajian ibu-ibu bahwa urusan masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi itu pun sudah diatur dalam Islam. Jadi ada tata caranya. Masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Doanya adalah
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Gitu doanya. Kalau keluar, mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid, mendahulukan kaki kanan. Keluar masjid, mudah-mudahan tadi pada nggak lupa ya. Asal masuk aja gitu ya. Atau apalagi lupa membaca doanya. Doa masuk masjid gimana? Allahumma shalli abwaaba. Mudah-mudahan nggak lupa, di situ ada tulisan, masih ada tulisannya. Kalau keluar masjid, gimana doanya? Untuk apa ditulis di sana? Tidak ada tulisannya. Keluar masjid, Allahumma ighfir li dzunubi waftah abwaaba fadlik. Doanya kalau keluar masjid. Ini hal-hal yang tiap hari kita lakukan, hendaklah betul-betul diperhatikan. Kalau keluar kamar mandi, doanya doa keluar kamar mandi, Ghufranaka ya. Ya artinya lah, Ighfir lana ya Rabb, ampunilah kami wahai Tuhan. Itu artinya ya. Jadi hal-hal seperti ini mari kita jalankan di dalam kehidupan ini. Hayatina al-yaumiyah. Karena sesungguhnya adalah Al-Quran huwa dusturuna. Al-Quran itu adalah ya sebagai undang-undang kita ya. Wa kadzalika al-hadis. Jadi hadis-hadis Rasulullah SAW juga menjadi pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah mengatakan Allahu ghayatuna, Allah itu tujuan kami, wal Qur'anu dusturuna, Al-Quran itu adalah pedoman hidup kami, wa rasulu qudwatuna, Rasul itulah qudwah kita. Terus apa lagi? Wal jihadu fi sabilillah sabiluna, jihad jalan Allah adalah jalan kami. Wal mautu fi sabilillah asma amanina, mati di jalan Allah itulah cita-cita kami yang paling tinggi. Nah, ini dulu yang kecil-kecil ini laksanakannya. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, menggunakan baju ada doanya, melepas baju ada doanya, makan ada doanya. Kalau makan doanya apa? Bismillah itu. Habis makan, alhamdulillah itu. Boleh pede aja gitu ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Mau tidur? Bismika Allahumma ayya wa bismika bangun tidur. Alhamdulillah. Terus alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalau mau tidur, hendaklah kita dalam keadaan suci, berwudu, juga bersiwak, menggosok gigi kita. Orang yang selalu menjaga wudunya selalu diikuti oleh malaikat. Orang yang tidak menjaga wudunya, malaikat tidak akan dekat. Oleh karena itu, mari kita jaga wudu kita kemanapun kita pergi. Usahakan kita selalu dalam keadaan bersuci. Karena orang-orang yang selalu bersuci diikuti oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita lanjutkan ayat yang berikutnya adalah innama syi'atal laili huwa ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi disebutkan bahwa sesungguhnya apa? Innama syi'atal laili, ayat yang ke-6 ya. Sungguh bangun malam hari itu lebih kuat untuk mengisi jiwa maksudnya. Dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Jadi kalau kita bangun malam hari, kita ambil air wudu, kita sholat, kita baca Quran, ini betul-betul berkesan. Pada saat ruku dan sujud, bagaimana kita bisa membayangkan bahwa kita banyak dosa, bahwa sebentar lagi kita akan menghadap kepada Allah, akan ditempatkan di suatu tempat yang tidak
lebih dari 1 meter setengah sampai 1 meter. Jadi ini tempat kita di alam barzah. Kita ingat-ingat perbuatan dosa kita, bahwa kita nanti akan berkumpul di padang mahsyar. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Hingga pada malam hari, ketika kita melaksanakan sholat tahajud, maka perbanyaklah beristighfar, dan sambil membayangkan ketika berdoa, bagaimana kalau nanti saya pada hari kiamat, saya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana juga anak saya, istri saya, ya. Apakah mereka juga akan selamat, atau apakah kami semuanya nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun di malam hari melaksanakan qiyamul lail ini luar biasa, sangat luar biasa. Bapak mungkin sudah merasakan bagaimana di 10 terakhir kita melaksanakan qiyamul lail dengan bacaan yang panjang, ruku yang panjang, sujud yang panjang. Itu sangat berkesan sebenarnya, akan memberikan kekuatan, memberikan energi kepada kita semuanya. Jadi kalau sholat tarawihnya kita memang bacaannya adalah pendek-pendek, tidak panjang-panjang, sehingga orang-orang yang belum pernah sama sekali sholat bisa ikut melaksanakan ibadah sholat tarawih. Tapi kalau yang 10 malam terakhir itu memang kita baca yang panjang, dengan harapan kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini inna nasyiatal lail, sebenarnya bangun di malam hari itu adalah asyaddu wat'an, asyaddu wat'an wa aqwa muqila. Sungguh bangun malam itu lebih kuat, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan, bacaan Al-Qurannya. Kalau kita tidak banyak menghafal, maka kita membawa Al-Quran, kita baca Al-Quran pada saat sholat sunnah, pada saat qiyamul lail, supaya kita bisa lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Nah, qala ulama, kata Imam Al-Qurtubi, fi hadhihi al-ayah 5 masail. Pada ayat ini ada 5 masalah, 5 perkara. Yang pertama adalah qauluhu ta'ala inna nasyiatal lail, qala ulama nasyiatul lail ay awqatuhu wa sa'atuhu. Jadi maksud dengan nasyiatul lail adalah waktu-waktu bangun atau melaksanakan salat tahajud di malam hari. Karena awqatahu tansha'u awwalan fa awwalan. Karena waktu salat qiyamul lail ini adalah ya yansha'u syai' yansha'u ay idza tada wa aqbala syai'an ba'da syai'in. Jadi ketika masuk ke tengah malam, maka di situ nanti ada di sepertiga malam terakhir. Nah, yang paling afdal adalah di sepertiga malam terakhir. Tepatnya mungkin pas azan pertama kita bangun, kita laksanakan sholat tahajud. Kalau misalnya laksanakan malam, usahakan sebelum subuh sudah berhenti, sehingga dapat istirahat sejenak, supaya nasyat, supaya memiliki semangat untuk melaksanakan sholat subuh. Jangan sampai kita semangat melaksanakan qiyamul lail, sementara sholat subuhnya kebablasan. Ini keliru. Yang kedua, yang pertama tadi kan yang dimaksud dengan nasyiatul lail, waktunya memang jam-jam sekian itu waktu untuk melaksanakan salat tahajud. Bayyana ta'ala fi hadhihi al-ayah fadlu salatul lail ala salatul nahar. Yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, pada ayat ini Allah menjelaskan dan keutamaan salat malam dibandingkan dengan salat siang. Wa annal istighfar min salatil lail bil qira'ah fiha ma'amkan. Ini pada saat salat malam disuruh memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim kalau mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat salat tahajud beliau membaca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran dan surah An-Nisa pada satu rakaat. Beliau membaca satu rakaat surah Al-Imran, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran dan surah An-Nisa. Itu berapa juz? Itu satu rakaat. Rukuknya, sujudnya sama dengan qiraahnya, dengan bacaannya. Luar biasa, sangat panjang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam semalam beliau bisa menghatamkan Al-Quran. Ini luar biasa.
Wa ikhtalafa ulama fil murad bi nasyiatul lail. Bagaimana disebutkan tadi, para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan nasyiatul lail itu apa. Faqala Ibnu Umar wa Anas Malik wa ma bainal maghrib wal isya. Yang dimaksud dengan nasyiatul lail itu adalah antara maghrib dengan isya. Termasukkan di anna lafzul nasya yu'til ibtida. Ada yang mengatakan sekali lagi yang dimaksud dengan nasyiatul lail antara maghrib dan isya. Ini menurut Ibnu Umar, demikian juga Anas bin Malik. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan innaman nasyiatul qiyam bil laili ba'da an-naum. Jadi yang dimaksudkan dengan nasyiatul lail yaitu ya bangun dari tidur malam hari kemudian tahajud. Wa man qala awwalul laili qabla an-naum kama qama nasyiah. Faqala Yaman wa Ibnu Kaisan huwa al-qiyam fi akhir al-lail. Ini perbedaan para ulama, ada yang mengatakan awal malam, ada yang mengatakan tengah malam, ada yang mengatakan akhir malam. Ala kulli hal disebutkan bahwa oleh Imam Hasan Al-Basri dan Mujahid ia ma ba'dal isya al-akhirah ila subuh. Ini yang dimaksud dengan nasyiatul lail adalah antara waktu isya sampai subuh. Subuh maksudnya isya yang kedua. Karena waktu isya itu memiliki waktu dua. Waktunya sebagaimana yang kita laksanakan saat sekarang ini, ada juga waktunya di malam hari. Satu malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar dari rumahnya. Para sahabat-sahabat menunggu sampai malam. Ada di antara mereka yang tak tahu sampai ada ngantuk. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah mulai tengah malam beliau keluar dari rumahnya. Saya yakin tidak ada satu orang pun di muka bumi sekarang ini seperti kalian menunggu waktu sholat. Hanya kalianlah yang menunggu waktu sholat itu. Kau tidaklah memberatkan bagi umatku, inilah waktu isya yang paling afdal. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, sholat di tengah malam itu, sholat isya itu yang paling afdal. Tapi di sini tentunya akan memberatkan. Karena itu ya kita bisa memilih waktu yang kita laksanakanlah di waktu yang pertama, yaitu sebagaimana masuk waktu kemudian kita melaksanakan ibadah sholat. Kalau ada kesepakatan, kita bisa melaksanakannya di malam hari. Masih mujahidin misalnya melaksanakan sholat isya tengah malam. Tapi harus tahu semuanya. Harus tahu semuanya itu. Jadi sehingga orang nggak bingung, masih kok kalau sholat isyanya. Nanti masih kok nggak ada sholat isyanya. Ini harus ada kesepakatan terlebih dahulu dia. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ha hiya waktuha. Inilah waktunya yang sangat tepat. Jadi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang as-salisah qauluhu hiya ashaddu wat'an. Qara'a Abu Aliyah wa Abu Amr wa Ibnu Abi Ishaq wa Mujahid wa Humayd wa Ibnu Muhaisin wa Ibnu Amir wa Mughirah wa Abu Hayyawah wita'an. Ini masalah qiraah. Ada yang membaca wat'an, ada yang membaca wita'an. Wita'an yaitu ishtadda ala al-qawmi wat'atu sultanihim. Jadi ini contohkan bahwa ini maksud dengan asyaddu wat'an di sini adalah satu kaum yang pada saat itu mentaati sultan, mentaati para pemimpinnya. Nah, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shdud wat'aka ala mudar. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada Mudar yang pada saat itu ikut membunuh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hafal Al-Qur'anul Karim. Ketika mereka dikirim, kemudian mereka dikhianati dan mereka dibunuh. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma shdud wat'aka ala Mudar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, rabi'uha. Yang keempat sekarang adalah wa aqwamu qila ay al-qira'ah bil-laili aqwamu minha bin-nahar. Ay ashaddu istiqamah wa istimraran ala shawab li'anna al-aswata hadi'ah.
Jadi yang dimasukkan dengan aqwamu qila, yaitu lebih berkesan ketika seseorang membaca Al-Quran di malam hari pada saat sholat qiyamul lail. Itu berkesan dan lebih lama nempelnya dibandingkan dengan ketika membaca di siang hari. Limadza? Li'anna al-aswat hadiyah. Karena pada saat itu enggak ada suara-suara. Semuanya khusyuk mendengarkan. Jadi sehingga betul-betul terkesan ke dalam hati kita. Wa dunya sakinah. Pada saat itu juga dunia dalam keadaan nyaman, aman. Kala yattabibu 'alal musalli ma yaqra'uhu. Jadi tidak mungkin marah pada saat itu ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Qala Qatadah wa Mujahid ay aswabu lil qira'ati wa asbatu lil qaul. Itu lebih benar bacaan kita dan lebih tegas bacaan kita, lebih kuat pengaruhnya ke dalam hati kita. Kita bisa membuktikan ketika kita misalnya menghafalkan satu surah, bawa dalam masyarakat qiyamul lail, insya Allah dia akan nempel, kuat nempelnya dia. Kalau kita melaksanakannya di malam hari dengan melaksanakan qiyamul lail. Nah, baik ibu tadi mama warahmatullah, ini mungkin ini beberapa hal yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah taala kita mulai kajian Riyadhus Shalihin pada bulan April nanti insyaallah, karena ada pemberitahuan tadi bahwa yang seharusnya malam hari ini juga diganti oleh Ustaz pengganti pada hari Rabu. Ternyata saya perhatikan tidak ada, ya sudah kita akan isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Tapi silakan kalau ada yang ingin bertanya seputar ayat yang sudah kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di sini Ustaz, apakah orang yang tidak bisa baca Al-Quran itu hukumnya apa? Apakah itu dosa bukan karena tidak mau, karena tidak bisa? Nah itu aja. Ya. Jadi Al-Quran adalah merupakan dustur pandangan hidup kita, undang-undang kita, maka kita wajib untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Kalau tidak bisa, nggak mau belajar, dosa. Nggak bisa, nggak mau belajar, dosa itu. Kalau belajar nggak bisa, lain lagi masalahnya. Allah akan memberikan kehormatan 2 kali, 2 pahala. Bagi mereka yang belajar Al-Quran lebih berat mengucapkan, akan mendapatkan ganjaran 2 kali. Tapi kalau nggak bisa, nggak berusaha, nah ini dosa. Kenapa? Orang-orang seperti itu tadi di akhirat belum keadaan buta. Dalam keadaan buta. Sebagaimana dalam disebutkan dalam surah Toha ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak peduli dengan Al-Qur'anul Karim, tidak mau belajar dan tidak mengamalkan, maka nanti dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Oleh karena itu kita berusaha betul bagaimana kita bisa mempelajari Al-Quran ini. Kita membacakan ayatnya dalam surah Toha. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَكُنْتُ بَصِيرًا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhan, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku dapat melihat. Kemudian Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami,
dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Nah, kalau kita tidak bisa kemudian tidak mau belajar, maka kita akan berdosa. Tetapi kalau nggak bisa dan berusaha belajar, insyaallah taala Allah akan senantiasa memberikan ganjaran kepada kita 2 kali lipat. Baik. Yang lain, silakan. Mana dulu? Kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat isya gitu tengah malam, mungkin perlu ada sosialisasi yang memang itu terus menerus. Artinya ketika nanti itu masyarakat nggak bisa menerima atau logikanya atau penetapan nanti itu sholatnya menjadi sholat isya tengah malam, akan jadi persepsi yang lain lagi nanti. Pertanyaan Ustaz, ketika ingin melaksanakan sholat isya tengah malam secara berjamaah, ataukah perlu menggunakan panggilan lagi? Kemudian berikutnya, bentar lagi kan jamaah mungkin akan mengadakan rihla. Kenapa nggak dicoba aja gitu loh untuk jamaah tetap yang ingin mengadakan rihla itu diadakan sholat isya tengah malam gitu. Syukran Ustaz. Baik. Memang segala sesuatu kita harus sosialisasikan terlebih dahulu. Kita tidak pengetahuan awal. Isalul maklumat ini muhim. Jadi menyampaikan maklumat itu penting sekali gitu ya. Sehingga sebelum melaksanakan ingin menerapkan sesuatu harus ada pemberitahuan awal dulu. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menerima sholat 5 waktu diawali dulu dengan sholat 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Nah ini ketika kita ingin mempraktekkan sholat itu, apakah juga pakai panggilan? Azannya apakah tengah malam? Jam 12 malam azan, ditipukin orang nanti. Azannya tetap azan ketika masuk waktu sebagaimana sekarang tetap azan. Nanti malam nggak perlu pakai azan lagi, cukup dengan qomat saja. Jadi karena tidak ada perintahnya azan tengah malam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat di Madinah, jadi para sahabat sudah azan, kemudian beliau menunggu Nabi nggak datang-datang sampai tengah malam, barulah Rasulullah melaksanakan sholat. Nah, sedangkan rihlah ini masuk apa? Safar. Dalam keadaan safar, kita bisa mendapatkan rukhsah untuk menjamak dan mengqasar sholat ya. Apa boleh silakan kalau misalnya nanti mau dicoba. Jadi kita sholat isya tengah malam. Asalkan ada kesepakatan di antara para jemaah. Jadi kita sholat sebagaimana biasa, tidak dijamak dan juga tidak diqasar. Kita malam hari bangun sholat sholat isya. Kalau itu memang ada kesepakatan, tafadhol silakan. Kalau tidak ada kesepakatan, kita tetap kepada hukum asal. Sholat isya yang dilakukan sebagaimana biasa. Kemudian kalau mau bangun di malam hari melaksanakan sholat tahajud, tafadhol. Bisa dilaksanakan sendiri, bisa dilaksanakan secara berjamaah. Itu teknis. Silakan nanti bisa diatur dan dibicarakan dengan jamaah yang lain. Baik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar ceramah dari Radio Ustaz. Orang kalau punya utang terus melahirkan harus dibaca alam nasra. Sekarang Ustaz baca alam nasra itu apa Ustaz? Orang punya hutang sama mau hamil dibacakan alam nasra. Kalau punya hutang dan hamil ya, dibacakan alam nasra. Dalilnya apa? Jadi kaidah dalam ibadah itu adalah al-aslu fil ibadati al-man'u.
asal ibadah itu adalah terlarang kecuali ada dalil yang menganjurkan. Al-ibadah al-ittiba', ibadah itu mengikuti. Lal ittiba', bukan kita yang mengarang-arang ibadah itu. Jadi banyak kadang-kadang kita menemukan yang seperti itu tidak ada dalilnya. Saya juga beberapa kali pernah mendengarkan dari mutawid yang pada saat itu dari jemaah-jemaah cerita pada saat dibawa oleh travel ini, kemudian ada di antara mereka yang menganjurkan kalau ada masalah bacalah qul huwallahu ahad sampai 1000 kali, baca ini sampai sekian kali. Dari mana dia mengetahui? Jadi hal-hal seperti ini adalah perlu ada dalil. Jadi kalau tidak ada dalilnya, ya, kembali kepada hukum asal. Pada saat kita dalam kehamilan, ibu-ibu khususnya memperbanyak beribadah, memperbanyak hablum minallah dan hablum minannas, memperbanyak sedekahnya, gitu. Supaya janinnya ini nanti bisa meniru apa yang dilakukan oleh ibunya. Sedangkan kalau banyak hutang, kata Nabi, beliau mengajarkan sebuah doa. Ini tidaklah dibaca, tiap hari kita baca, tiap pagi kita semangat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijali. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari rasa resah dan gelisah, rasa tidak tenang, rasa kekosongan jiwa. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari perlindungan kepadamu dari perasaan lemah dan malas. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari perasaan bakhil dan pengecut. Ya Allah, aku mohon kepadamu terbebaskan dari lilitan hutang dan orang-orang yang suka memaksa. Baca ini tiap hari. Insya Allah kita akan diberikan semangat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan bisa berusaha dan kita bisa melunasi hutang kita. Karena sudah dibuktikan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika banyak hutang beliau diajarkan doa ini dan beliau amalkan dan beliau mampu membayar hutangnya. Kalau mungkin ini yang dapat sampaikan karena punya sudah habis. Aku luqaulu hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.